Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudara semuanya, kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan lewat Facebook kepada kami, dan kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas partisipasinya dalam menonton video kami dan menyebarkan video kami. Baik, langsung saja akan saya bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Kadang pada saat keluar daerah kita sholat dan ternyata saat sholat kita salah arah kiblatnya, dan itu kita diberitahu orang saat sholat kita selesai. Pertanyaannya, apakah sholat kita sah? Apakah sholat kita boleh diulang? Terima kasih sebelumnya. Baik, di antara syarat daripada sholat itu adalah menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kita ini menghadap kiblat itu adalah wajib. Walaupun memang sedikit ada perbedaan di kalangan ulama yang khususnya di luar Mekah atau di luar Masjidil Haram, apakah melihat menghadap kiblat dalam kondisi ainul kiblat, dzatiyah kiblat, atau memang ke arahnya saja. Memang sedikit ada perbedaan. Bagi itu adalah perbedaan ulama, tidak perlu kita bahas panjang lebar. Tapi bagaimana kalau kita ke daerah-daerah, tentunya kita kadang bingung mana barat, mana utara, mana selatan, mana timur. Ini yang kadang-kadang saya alami sendiri. Nah, para ulama membahas ketika kita kebingungan dalam masalah kiblat dan kita nggak ada orang untuk bertanya, nggak ada orang yang dipakai untuk ditanya oleh kita, bagaimana kita disuruh untuk berijtihad, bersungguh-sungguh, benar-benar ini kayaknya ke arah ini sebelum sholat. Nah, kemudian kita sholat, walaupun memang kita salah dalam kiblat, itu sah sholat kita. Itu loh. Nah, bagaimana kalau nanti sholat lagi, disuruh ijtihad lagi, mencari tahu ini benar-benar kiblat mana ini. Walaupun nanti ujungnya ijtihad pertama berbeda dengan ijtihad kedua, nggak jadi masalah. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana ketika kita memang sudah menentukan kiblat, ternyata sudah selesai sholat, ada yang ngasih tahu bahwa itu salah. Maka para ulama menyuruh kita untuk i'adah, mengulang sholat, karena sudah ada yang ngasih tahu dan itu memang betul-betul salah. Baiknya kita i'adah, kita ulang lagi sesuai dengan apa yang dikasih tahu oleh orang yang betul-betul tahu tentang kiblat itu. Dan memang boleh i'adah itu. Dan bahkan ulama yang lain mengatakan wajib untuk i'adah karena ada yang ngasih tahu. Itu loh. Karena ada yang ngasih tahu. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan sudah selesai sholatnya, tetapi kita harus lebih memilih yang i'adah ketika baru selesai sholat, ternyata sudah ada yang ngasih tahu bahwa kiblat itu adalah salah yang kita hadapi. Ternyata itu bukan kiblat. Misalnya kita menghadap ke utara, ke selatan, itu kan bukan kiblat. Ini untuk wilayah Indonesia. Saudara-saudaraku semuanya, maka di zaman sekarang sebenarnya itu sangat gampang sih. Kalau kita bawa HP kan ada kompas, kita lihat aja kompas, itu loh. Kita lihat kompas. Dan ini pengalaman saya ketika saya mengadakan perjalanan jauh, misalnya ke Lombok, ke Pulau Bali, itu kadang kita nggak tahu arah kiblat mana, maka kita pakai kompas di situ. Dan biasanya di handphone itu sudah ada yang namanya kompas. Ya, kita buka aja aplikasinya. Insya Allah di situ kita akan mengetahui mana kiblat dan mana yang bukan kiblat. Karena memang menghadap kiblat itu bagian daripada syarat sah sholat. Kalau kita menghadap ke arah yang bukan kiblat, maka sholat kita nggak sah. Kalau ada unsur kesengajaan, kalau nggak sengaja bagaimana, maka tetap sholat kita sah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Allah dari api neraka, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa Nabi Ibrahim yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan juga anak-anak cucuku. Mudah-mudahan kita semuanya
anak-anak cucu kita termasuk orang-orang yang rajin mendirikan sholat, karena sholat itu merupakan tiang daripada agama, dan sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat sebelum yang lain dihisab. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bukan lalai dalam sholat, bukan lalai dari sholat, tapi kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan wasilahnya kita sholat, Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.